Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari kelanjutan dari JavaScript dan jQuery di pertemuan sebelumnya ya teman-teman. Kita udah belajar HTML, CSS, JavaScript, dan jQuery. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang AJAX atau singkatan dari Asynchronous JavaScript dan XML. Apa itu AJAX? Ajak merupakan bisa disebut sebuah seni ya, seni dalam pertukaran data antara server, kemudian digunakan untuk mengupdate, memperbarui bagian dari sebuah web tanpa harus melakukan reload keseluruhan halaman, tanpa harus refresh keseluruhan halaman, teman-teman. Jadi berlangsung secara smooth, secara mulus. Dengan Ajak kita bisa melakukan pembacaan data dari server maupun setelah halaman itu di-load. Kalau tanpa ajak, untuk menampilkan sebuah hasil itu kita perlu melakukan loading page atau direct ke halaman lain. Keunggulan yang lain yaitu update sebuah halaman tanpa reload page ya. Kemudian dapat melakukan pengiriman data ke web server dari sisi background, jadi tidak terlihat oleh user. Beberapa aplikasi yang menggunakan Ajak ini ada Gmail, Google Maps, YouTube, maupun Facebook Tabs. Dan juga ada aplikasi lainnya yang tidak disebutkan di sini. Oke, sebelum kita masuk Ajak dan jQuery, kita akan langsung coba praktikan ya secara di kode. Jadi Ajak itu dia ada yang murni dan ada nanti kita pakai bantuan jQuery. Sekarang kita pakai yang murni dulu supaya tahu Ajak yang murni itu di kode seperti apa. Untuk kode ini di tempat teman-teman terlihat terlihat jelas atau perlu diperbesar? Oke, terlihat jelas berarti ya. Baik, kita buat HTML seperti biasa ya. Untuk jQuery kita panggil nanti saja. Jadi kita akan nyoba ajak tetapi menggunakan bawaan dari fungsinya. Jadi kita tidak menggunakan jQuery ya. Pertama kita buat dulu tombol untuk melakukan sebuah action load data ya. Button type-nya button. Kemudian ketika diklik, dia akan melakukan loading. Ini kita kasih namanya function load ya. Load data. Kemudian kita buat script dari function load-nya ini ya. Function load, kemudian functionnya. Nah, si ajak itu kita bisa manggil halaman lain atau file ya, file txt gitu misalkan. Kita bikin sebuah file txt di sini. Kita kasih nama file.txt gitu ya. Baik, di sini. Sekarang kita tambahkan kodenya. Kode untuk yang ajak teman-teman. Jadi ajak yang alami belum menggunakan jQuery itu perlu menggunakan 4 step untuk melakukan action. Step yang pertama kita membuat XML HTTP request object. Step yang pertama, jadi kita buat dulu sebuah konstanta untuk melakukan
XML HTTP request. Misal kita kasih nama it's HTTP new, ya, XML HTTP request. Kemudian setelah itu step yang kedua mendefinisikan sebuah callback function. HTTP tadi onload, ya, define function. Jadi nanti ketika sebuah proses itu sudah selesai, hasilnya akan dimasukkan ke sini. Function. Nah, functionnya itu dia nanti akan melakukan action apa di sini. Oleh karena itu, kita di sini kita tambahkan sebuah div yang digunakan untuk menampung hasil pemanggilan kita. Ini tanpa jQuery dulu ya. Jadi kita flashback ke JavaScript. Ini di konten, kemudian di inner HTML, nanti adalah response tag. Response tag dari file.tag tadi nanti dimasukkan ke sini. Kemudian, step yang ketiga adalah melakukan membuka XML HTTP request object. Yang ketiga, open XML HTTP request object. HTTP open, kemudian metode yang akan kita pakai itu apa? Apakah mendapatkan data atau melakukan post sebuah data? Ini kita pakainya get ya, karena mau mendapatkan data saja, bukan kita mau melakukan set value atau set value dari sebuah parameter. Jadi ini kita pakainya get saja. Kemudian tadi kita udah bikin namanya file.txt ya. Lokasinya sama dengan si index HTML. Jadi kita tidak perlu menambahkan depannya itu folder apa gitu ya. Karena dia satu lokasi. Dan terakhir adalah melakukan request-nya. Send request to server. Anggap saja yang file.txt itu dia adalah server gitu teman-teman. Karena kita belum mempelajari ke server ya, jadi kita ganti file txt atau bisa juga nanti kita pakai HTML ya. Membuat file HTML baru bisa. Nah, yang send request itu tulisannya scriptnya adalah http dot send. Jadi perlu 4 step ini ya. Jadi pertama adalah membuat XML HTTP request object, kemudian define callback function, yaitu function untuk menampung hasil dari request kita. Lalu melakukan open metodenya apakah pakai get, post, delete, kemudian apa yang mau di open ya. Objek tujuannya itu apakah nanti ini berupa file txt atau berupa sebuah halaman atau sebuah URL API atau alamat dari database. Database yang menyimpan data yang akan kita panggil. Kemudian step yang keempat adalah mengirim request-nya ke server. Mari kita coba. Kemudian kita load data teman-teman. Nah ini teman-teman tidak ada si halaman ini merefresh gitu ya. Jadi ketika kita load data itu langsung keluar muncul ini. Ini merupakan isi konten. Isi konten itu tadi dari file.txt teman-teman.
Lalu bedanya apa kalau kita tidak menggunakan ajak, teman-teman? Nah, kalau tidak pakai ajak, misalkan kita lempar ke halaman lain gitu ya. Jadi nanti munculnya bukan di situ, tetapi di halaman lain gitu, misalkan. Misalkan kita coba bikin button ya. Ini yang tanpa ajak ya. Button, sebuah button, dia punya aksi klik. Ini tabnya button juga. Ketika diklik, dia akan mengarahkan supaya mudah dipahami. Ini saya buat file yang HTML saja ya. Konten HTML. Nanti kita arahkan ke konten.html. Ketika diklik, nanti dia akan membuka konten.html pakai window, location, ref, konten.html. Nah, sekarang kita coba. Kalau tanpa ajak, itu ini ketika kita klik, nah ini halamannya pindah teman-teman. Halamannya pindah, terus kemudian dia ada proses reload juga. Atau kalau masih dia di halaman yang sama, itu nanti ketika dia diklik itu ada proses refreshnya gitu teman-teman. Muter. Kalau prosesnya lama nih, dia nanti ada loadingnya gitu. Dan kalau di halaman yang sama yang di atasnya ini dia juga ke refresh. Tapi kalau pakai ajak tadi, pakai ajak itu tidak terlihat loading teman-teman. Dan juga tidak berpindah ke halaman lain. Ini dia langsung tertampil teman-teman. Smooth. Itu adalah manfaat dari kita menggunakan ajak. Sekarang kita balik lagi ke yang tadi ya teman-teman. Ke slide lagi. Mengapa ajak dan jQuery? Nah ini tadi kalau kita menggunakannya ajak yang murni, itu kita perlu 4 step ini tadi. Pertama perlu membuat XML HTTP request object, mendefinisikan callback functionnya, melakukan open XML HTTP request object, dan terakhir adalah mengirimkan request ke server. Lalu kalau nanti pakai jQuery tentunya sedikit lebih disederhanakan ya. Jadi kita tidak perlu kodenya sebanyak tadi hanya untuk melakukan proses ajaknya. jQuery seperti kita udah tahu dia library JavaScript ya teman-teman. Ada banyak fitur bantu yang memudahkan kita daripada harus mengetik banyak script untuk melakukan task yang sama. Dengan menggunakan si jQuery ini nanti, kita nanti akan lebih sederhana dalam melakukan coding untuk fungsi ajak. Lalu bagaimana si ajak bekerja untuk prakteknya menggunakan jQuery dan ajak nanti ya teman-teman. Jadi tadi baru ajak murni. Sekarang kita pelajari bagaimana sebuah ajak ini bekerja. Yang pertama dari browser, kita membuat XML HTTP request yang ada 4 step tadi ya. Kita buat, kita open XML HTTP request-nya, kemudian kita send HTTP request-nya. Lalu ini dikirim ke jaringan internet, kemudian oleh si server diproses, HTTP request-nya diproses, kemudian si server memberikan respon, dikirim balik via internet, prosesnya dikembalikan ke browser kita menggunakan JavaScript, kemudian dapat mengupdate konten. Nah,
Hasilnya dari respon disimpan di callback tadi ya teman-teman. Yang di ada 4 step tadi, di step ketiga disimpan dulu, disimpan di callback functionnya di step kedua ya. Terus nanti ditampilkan di browser. Nah, metode ajak dengan menggunakan jQuery itu ada 2 cara teman-teman. Yang pertama kalau dia sederhana tidak terlalu banyak parameter gitu ya kita bisa menggunakan namanya jQuery load. Kalau nanti dia lebih kompleks ya handle lebih beragam bukan hanya get gitu saja nanti kita bisa pakai namanya dolar ajak teman-teman. Jadi ada jQuery load dan ada juga dolar ajak. Sekarang kita coba yang jQuery load terlebih dahulu. Ini tadi yang pertama adalah menggunakan HTML HTTP murni. Sekarang kita pakai jQuery load, teman-teman. Oke, kita komentar dulu. jQuery load. Nah, kalau kita pakainya jQuery load, itu cukup di sini, teman-teman. Dari sini, yang mau kita load kan di bagian konten ini, jadi bisa gini ya. Di konten, terus di load, yang mau diisikan di situ apa? Apakah dari file txt tadi? Oke, kita coba dari file txt. Nah, cukup begini saja. Terus kemudian kita run. Content load file txt. Sebentar, sebentar. Oh, ternyata kalau txt tidak mau. Kita coba kalau HTML. Kita pakai sini functionnya, kemudian button on click coba ya. Klik functionnya ke load. Apakah ada something wrong? Is not defined. Dollar is not defined. Oh iya teman-teman. jQuery-nya belum saya tambahkan. Pantesan tidak jalan. Jadi kita tambahkan dulu jQuery-nya. Script src sama dengan jQuery this jQuery min.js. Oke. Nah, sekarang ini jadi nanti ketika kita klik button ya, function load-nya kita ganti pakai yang jQuery load ini. Ini kita coba yang file.txt dulu.
Nah, udah bisa teman-teman. Ini dia membuka membuka yang file.txt ini ya. Ini merupakan isi konten file.txt. Sekarang gimana kalau ini kita ganti loadnya ini ke konten.html? Apakah mau? Nah, mau juga teman-teman. Ini adalah cara yang pertama. Kalau kita requestnya hanya hal yang sebuah sederhana, maka kita bisa pakai jQuery load. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini contoh lain. Jadi dokumen ready function sebuah halaman HTML itu sudah terload semua, baru kemudian menjalankan scriptnya ini ya teman-teman. Jadi di sini ada button gitu ya. Button ketika diklik nanti dia akan meload di div 1 ini, dia akan meload sebuah konten, yaitu dari sebuah tag demo_test.txt. Jadi nanti di sini, di dalam div 1 ini, kontennya ini akan diganti dengan external content. Ketika kita ngeklik ini ya, button get external content. Misalnya di sini nanti tagnya demo atau apa, dia nanti akan ke replace. Sekarang cara yang kedua dari penggunaan jQuery untuk proses ajak ya. Tadi kalau load ini untuk yang sederhana, kalau yang dolar ajak ini yang umum ya, seringnya dipakai karena dia lebih handal untuk tas yang kompleks. Pakainya adalah dolar dot ajak. Sintaknya dolar dot ajak, kemudian parameternya apa, value-nya apa, dan seterusnya. Contohnya seperti ini ada tombol, diklik, kemudian masuk ke bagian script ajaknya, $ajak, URL-nya apa, ini hampir mirip yang alami tadi ya, tapi di define satu persatu. URL-nya apa, kemudian nanti ketika sukses, action-nya apa. Ini ketika sukses, action-nya adalah di selektor ID div 1, hasilnya akan ditampilkan. Seperti itu teman-teman. Jadi di div 1 ini nanti hasilnya ditampilkan dari demo_test.txt-nya ini. Kita balik ke code ini. Ini tadi kita pakai jQuery load. Sekarang pakai jQuery yang ajak ya. Paketnya $ajak. Kalau di contoh slide tadi dia button klik ya. Karena ini kita on klik kemudian sebuah function ini ibarat kita menggantikan buttonnya ini ya. Jadi base dari loadnya, function loadnya gitu. Function load jadi kita bisa langsung manggil $ajak. Kemudian actionnya seperti apa? URL. Oke, kita URL-nya pakai file.txt. Kemudian tip type-nya apa? Sama seperti sebelumnya ini teman-teman ketika kita open ya. Open XML HTTP request. Type-nya apa? Ini type-nya get. Ini kalau tidak kita tulis ya, seperti contoh di slide tadi ketika tidak ditulis itu dianggap type-nya get teman-teman. Jadi by default dia type-nya get, tapi kalau kita tulis, nanti ketika kita ada berbagai metode ya, misalnya post dan delete atau metode lainnya, supaya tidak lupa. Jadi kita tulis saja. Kemudian nanti ketika sukses, akan melakukan apa? Function, result, dolar di kontennya, diganti dengan isi dari result. Jadi si file txt ini nanti akan dimasukkan ke ID konten untuk isinya ya. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa titik koma. Oke, kita jalankan.
Ini merupakan isi konten file.txt. Nah, jadi sama ya teman-teman. Apakah mau pakai yang cara pertama tanpa jQuery tadi, perlu 4 step ini. Kemudian apakah pakai jQuery load? Ini kalau simple, sederhana gitu bisa pakai load saja ini tadi. Atau yang ketiga jQuery acak ya, yang full pakai dollar.ajak seperti ini. Oke, nah itu tadi contoh dari Ajak. Sekarang kita coba contoh lain ya teman-teman. Jadi kita mau melakukan pemanggilan data dari sebuah API public teman-teman. Kita buat tombol saja ya. Sini kita tambahkan lagi, kita kasih gini aja supaya ada jeda enter yang cukup panjang. Kemudian ini kita bikin button untuk melakukan loading dari data API public. Load data, sini juga load data. Kemudian nanti hasilnya kita taruh di sini. Misalkan kita kasih nama payload. Oke, sekarang kita cari API public teman-teman. API public yang bisa kita gunakan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan aja ya, raise hand atau via chat. Kita cari public API. Misalnya ini ada daftar API lokal Indonesia, kita cari yang tanpa autentikasi ya. Biasanya itu cuaca seperti ini dia tidak ada autentikasi. Nah ini autentikasinya false, bisa kita langsung pakai ya. Ini kita cari yang dokumentasi untuk publik. Nah ini ada contoh provinsi ya teman-teman. Misal kita ingin menampilkan provinsi dengan mengambil data dari API ini. Kita coba dulu apakah berjalan dia. Nah ini muncul ya. Alamatnya untuk memanggil HTTPS Wither API Tausik Cursor App garing Province. Nah ini kita mau coba nampilin provinsi, list provinsi menggunakan API public ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke kode. Seperti biasa ya, kita dokumen ready function atau function gini. Jadi nanti scriptnya itu dijalankan kalau HTML-nya udah terload dengan sempurna. Kemudian actionnya adalah dari si load data ini ya. Si load data ketika dia diklik. Load data ketika diklik. Eh, Kemudian kita menggunakan ajak teman-teman. $ajak. URL-nya tadi apa? Kita lihat ya. Jadi URL-nya itu bisa dilihat di sini. Carol dia kan metodenya get itu. Nanti metodenya bisa kita tulis juga. Nih, URL-nya adalah Wither API. Kemudian type-nya tadi sesuai di dokumentasi dia pakainya get. Terus nanti ketika sukses,
mau diapakan gitu kan. Result. Nah, ketika udah selesai, kita lihat aja resultnya apa, teman-teman. Kita konsolog dulu. Oke, sekarang kita jalankan. Ini nanti belum ada tampilan di ID load data ya, teman-teman. Jadi baru menampilkan result saja. Nah, ini kita lihat di konsolnya. Oh, dia ternyata ada banyak sekali, teman-teman. Ada data bentuknya dalam array ya dia. Nah, ini ada data, berarti kita nanti masuknya ke bagian data, teman-teman. Ketika kita dapat data, data ini kan dia tipenya JSON ya, teman-teman. Di sini tadi. Nah, ini dia application JSON. Jadi, kita dapat data seperti ini. Kalau ingin ditampilkan secara langsung, nanti bentuknya ada kurung-kurung awalnya itu. Pakainya di sini JSON stringify, misalnya di bagian payload tadi ya, dolar. Kita ingin langsung menampilkan gitu, payload, HTML, result gini dia nanti nggak tampil teman-teman karena dia masih bentuknya JSON. Nanti nggak akan tampil di sini. Nah, kosongan kan. Kalau yang atas tadi tampil karena dia bukan JSON. Di sini dia JSON, JSON object itu dia tidak langsung tampil, tetapi kalau kita konsol log tadi akan muncul hasilnya. Hasilnya ada banyak tadi ya. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Ini masih berupa JSON. JSON di dalam JSON-nya ada array-nya. Oke, nah kalau kita ingin nampilinya dalam bentuk ini tadi kurung kurawal data apa adanya, ini kita bisa nambahi JSON stringify namanya. JSON stringify. Sebentar. JSON dot stringify result. Nah, kalau kayak gini nanti dia munculnya itu apa adanya, teman-teman. Nah, data apa adanya dari API-nya. Kalau kayak gini kan tidak layak kita tampilkan ke pengguna ya, teman-teman. Ini dia masih berupa string. Nah, gimana supaya kita nanti bisa menampilkan hanya nama-nama provinsinya saja. Ini kan di Meta ada copyright-nya, BMKG, terus di data. Berarti kita nanti fokusnya di data sini. Untuk mecah kita pakai konsolognya ini dulu yang lihat-lihat nanti tampilannya seperti apa gitu. Konsolog data kan dia ada di data. Jadi kita bermain-main di konsolognya dulu. Oke, di sini kita udah dapat data, kemudian di masing-masing data itu nanti per indeks ada ID sama name. Kita butuh namanya saja ya. Nama provinsinya saja. Berarti kita lakukan pemecahan-pemecahan. Konsol result data. Nah, kalau misalkan teman-teman ini kan ada indeksnya 0 gitu. Ini kalau kita ingin langsung nampilin ini bukan JSON stringify tapi result.data data kosong misalnya terus .name. Kalau kayak gini baru bisa, teman-teman. Jadi dia nanti akan menampilkan indeks yang pertama. Nah, ini Provinsi Aceh gitu. Tapi kita pengennya bukan hanya nampilin satu, tadi kan ada banyak ya. Kan ada banyak nih, ada 35. Ada 35, kita ingin nampilkan semua nih.
Nah, caranya gimana? Dia bisanya diambil sampai ke lini terbawah ya, ke nama atau ID. Jadi kita nanti melakukan perulangan untuk di masing-masing array ini supaya semua provinsinya tertampil. Jadi langkah yang pertama adalah di result.data kita definisikan menjadi sebuah variabel, isinya result.data. Kemudian kita lakukan bikin lagi satu variabel baru untuk menyimpan outputnya. Ini kosongan saja, lalu kita lakukan perulangan teman-teman. Kita lakukan perulangan pakai bantuan si jQuery ini, each rest. Jadi nanti kita lakukan perulangan di result.datanya, kemudian function itu ada key sama value. Daki sama value, kemudian si output itu nanti kita akan tambahi terus ya. Output ini kita tambah-tambahi terus. Key, key-nya bisa kita pakai key. Tadi kan dia mulainya dari kosong ya teman-teman. Kita kasih penomoran saja, jadi key dia nanti di plus satu. Jadi kalau nol nanti jadi satu dan seterusnya. Kemudian kita kasih ini tanda titik dua pembatas. Terus value kita ambil tadi nama provinsinya, bukan si ID-nya. BR untuk ngasih enter. Jadi nanti dari setiap nama provinsi ada line barunya. Nah, kemudian outputnya ini nanti kalau sudah tersimpan di sini semua, kita panggil, masukkan ke sini. HTML output. Oke. Sekarang apakah bisa tampil semua? Nah, tampil semua sekarang teman-teman. Provinsinya semua tampil. Ini dari data API ya. API berupa get data. Sekarang kita coba, ini dari tadi kan hanya get data terus ya. Gimana kalau kita ada parameter, kemudian kita kirimkan ke server. Dari parameter itu, mereka baru mengasih balikan ke kita termasuk parameter yang kita inputkan, misalnya nama sama pekerjaan. Kita request ke server, udah ada inputan data itu, nanti data itu dikembalikan ke kita lagi beserta detail lainnya dari server tersebut. Kita buat namanya post. Ini kita bikin lagi button untuk sebuah action ya. Tap button on click aja ya, on click. Bikin function baru untuk load data. Ini bisa kita kasih nama request data. Terus kita buat selektor untuk menyimpan kontennya. Nah, sekarang kita mainnya yang request data, teman-teman. Di sini, kalau nanti ada tambahan dan dia tidak masuk ke dokumen ready function ya, ini dokumen ready function, bisa kita tulis di sebelumnya ya. Sebelumnya sini. Jadi habis load, sini ada function load data. Oke, kemudian kita mencari ya, kita cari dulu situs yang bisa untuk lakukan uji coba POS ya. Jadi kita cari API, situs API yang bisa untuk uji coba POS data, misalnya di request.in. Request.in.
API coba. Nggak ada yang request, request, yes, front end. Oh, oke teman-teman di bagian bawah ini ya. Jadi di sini kita bisa melakukan uji coba untuk post ya. Kalau get kita kan hanya manggil data saja. Kalau post kita nanti bisa melakukan post ini post data gitu ya. Post ada nama, ada job, kemudian nanti output balikannya berupa name, job, ID sama create at tanggal pembuatannya. Kita bisa pakai request in ini. Sekarang kalau tadi kita pakai yang ajak biasa tanpa jQuery itu kan baru yang mode get ya. Gimana kalau kita pakai yang modenya post teman-teman? Ini nanti kita akan pakai yang post ini ya, post grid ini. Post grid inputannya name sama job dalam bentuk JSON. Kita coba dulu pakai yang ajak biasa, bukan pakai jQuery. Pertama kita definisikan dulu si requestnya, XML HTTP request, sama kayak yang sebelumnya tadi. Kemudian callback-nya, kita buat si callback-nya nanti ketika udah selesai itu nanti mau disimpan di mana prosesnya. Proses sudah selesai nanti disimpan di mana. Ini kita tanpa jQuery dulu ya. Response-nya text. Kemudian kita lakukan open XML HTTP request object. Kalau tadi berupa get, sekarang kita ganti post ya. Kemudian HTTP-nya ini kita ganti yang dari request in, teman-teman. Request in ini dia alamatnya request in API users ya. Jadi ini kan ada API users, tipenya post. Nah ini di masing-masing ini ada alamat-alamatnya teman-teman. Kalau ini create berarti request in API users. Request in API users create. Lalu selain itu kita perlu definisikan tipe kontennya teman-teman. Ini dia tipe kontennya itu JSON. Inputannya JSON, outputnya JSON. Jadi perlu kita definisikan terlebih dahulu. Ditambahi set request header, konten tabnya application JSON, content type application JSON. Nanti kalau ingin ditambahi karakternya dia apa charset gitu ya supaya support emoticon dan karakter lainnya bisa ditambahi sini charset sama dengan UTF-8. Setelah header kemudian ini kan dia tipenya post berarti kita pas request itu bisa ngirim data ya teman-teman. Parameter yang kita requestkan tadi kan berisi nama sama job, name sama job. Let misalkan data, dia bentuknya JSON, pakainya kurung kurawal gini teman-teman. Data, name-nya siapa, misalkan Anton, terus jobnya apa, misalkan programmer. Kemudian kita lakukan send request. Send request kalau kita berupa JSON, JSON object itu tidak bisa dikirim via internet teman-teman. Jadi
dari tipe yang objek ini kita ubah jadi string kemudian dikirim ke internet pakai fungsinya JSON stringify kita. Oke, nah sekarang kita coba hasilnya nanti akan seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Name Anton, job programmer, ID, grade at. Seperti itu, jadi dia ditampilkan di sini. Kalau yang pakai XML HTTP request balikannya itu dia juga dalam bentuk JSON string teman-teman. Makanya dia langsung bisa ditampilkan di sini. Tapi bentuknya seperti ini. Nanti kalau ingin mecah-mecah prosesnya sama seperti yang kita pakai si jQuery tadi. jQuery ajak ya teman-teman. Sekarang kita coba yang pakai jQuery ajak. Yang tadi kalau kita pakainya XML biasa, bukan pakai jQuery. Sekarang pakai jQuery ajak. Kalau pakai ajak, pakainya $.ajak teman-teman. $.ajak. Kemudian URL-nya sama tadi, request in API user create. Type-nya perlu ditulis, type-nya post. Content type-nya application JSON. Kemudian data, nah datanya sama ya, dia di JSON stringify ya teman-teman. Kalau di sini langsung di bagian ini, bukan ketika sending ya. JSON stringify, name-nya siapa, name-nya Anton, job, job-nya programmer. Nah, untuk datanya sudah, ini pakainya koma ya, karena masih berhubungan terus, jadi bukan titik koma. Kemudian ketika sukses, nanti result-nya apa? Nah, di sini baru kemudian kita lakukan di bagian post konten ya. Dolar di post konten, HTML-nya apa? Karena tadi hanya satu saja teman-teman, bukan looping seperti yang provinsi, jadi kita bisa seperti ini ya. Result.name, result.job. Sama ada create ad ya tadi. Kita bisa konsol log dulu sih. Nama Anton, job programmer. Nah, ini kalau kita ingin nambahin ID sama create ad-nya bisa ditambahkan juga. Kita tambahkan yang create ad saja. Create ad, result.create ad. Oke. Nah, itu teman-teman. Seperti itu. Ini juga sama yang atas tadi. Kalau kita ingin keluarnya seperti itu, di sini langsung oh tidak bisa kali ini. Hmm. This response doctag-nya di bagian sini kita perlu ngedit teman-teman. JSON stringify, JSON parse. JSON parse tag-nya baru kemudian nanti di dokumen post content. Ini yang atas ini tidak ya. JSON parse this response ini kita kasih res. Inner HTML-nya adalah misalnya res.name aja.
Kita coba dulu. XHTML not defined. HTML not defined. Nah, kalau ini, misal gini, this response tag-nya bentuknya dalam JSON. Kita coba gini. Name Anton udah bener ya. Name Anton, job, programmer, ID, console.log res. Responnya itu oke. Nah ini kita tinggal ganti aja result ya. Nah, sama teman-teman. Jadi kalau kita pakainya yang pakai ajak bukan jQuery, tidak menggunakan fungsi jQuery, kita perlu melakukan JSON parse, teman-teman. Jadi kalau dari bawaan ini yang alami bukan pakai ajak jQuery, dia itu bentuknya JSON string. Makanya perlu dikembalikan menjadi JSON object. Dia perlu diparsing terlebih dahulu responnya, baru kemudian dipecah-pecah seperti ini. Kalau tidak dipecah-pecah ya sama seperti yang pertama tadi, dia munculnya bentuk kurung kurawal. Oke, kira-kira itu saja dulu.